Nah, oh ya, Bapak Ibu, untuk yang pertemuan sebelumnya itu materi udah ada di LMS, terus rekaman kuliah juga ada di LMS ya, kalau bisa mengakses. Kemudian yang untuk malam ini pun juga sudah saya letakkan di LMS juga materinya. Cuma rekamannya aja yang belum, karena belum dimulai, gitu kan ya. Jadi nanti kalau besok kalau rekamannya kita sudah selesai, sudah ada recordingnya, hasil recordingnya nanti saya letakkan juga di LMS. Ya Bapak Ibu, jadi menindaklanjuti slide saya yang sebelumnya, di mana kita kemarin kan bahas space ya, ini kan yang ketiga, space atau distribusi. Maka malam ini kita bahas itu yang promosi atau P yang keempat, P yang terakhir ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini P yang terakhir yaitu promosi, yaitu pesan. Promosi itu sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan, siapa pembawa pesannya, terus saluran komunikasi itu bagaimana. Nah, itu yang akan dibahas di malam ini gitu ya. Sebentar. Sebentar. Mana file saya? Hilang. Jadi untuk malam ini, nah ini sudah saya siapkan slide-nya. Komunikasi yang efektif ya kepada publik. Publik yang penting itu maksudnya audiens gitu loh, kepada audiens yang kita tuju, target audiens target gitu ya. Nah, itu yang kita bahas malam ini. Jadi ya nanti Bapak Ibu itu harus menentukan komunikasi yang efektif itu nanti menggunakan media apa saja. Beberapa aspek yang Bapak Ibu mesti bahas gitu ya. Jadi pesannya bagaimana, siapa yang akan menyampaikan pesan, saluran komunikasinya apa saja. Jadi 3 aspek itu yang perlu kita bahas gitu ya. Nah, baik. Jadi sekali lagi promosi itu adalah P yang terakhir gitu kan ya. Awalnya adalah produk, kemudian price, place, promotion gitu kan. Ini P yang terakhir. Nah, sekali lagi promosi itu tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan sebetulnya. Mengkomunikasikan, menginformasikan, termasuk juga kalau itu sebuah program bertujuan dalam mendidik, gitu kan ya. Dan seringkali untuk tujuan tertentu yaitu membujuk target pasar. Ya, jadi bagaimana kita mengencourage, membujuk target pasar agar melakukan suatu perilaku yang kita inginkan. Nah, mereka maunya apa gitu kan, tergantung dari program layanan yang ingin kita sampaikan. Sehingga misalnya apa gerakan menanam bunga gitu ya, coba Budona ya kalau nggak salah ya. Nah itu tujuannya apa? Menginformasikan kah, mengedukasi, atau bahkan mungkin mengajak bagi orang yang nggak suka nanam bunga, ayo kita tanam bunga, nah, gitu. Nah, supaya apa? Ini perilaku yang diinginkan oleh kita apa? Supaya mereka mau menanam, gitu kan, gardening, gitu kan ya, bertanam, gitu kan ya, berkebun, sorry. Nah, ini contoh. Nah, kemudian promosi itu sekali lagi dikatakan digunakan juga sekali lagi membujuk target. Dalam hal ini adalah melakukan komunikasi yang persuasif, gitu kan ya. Jadi mempromosikan itu, jadi selama ini orang kalau bicara komunikasi, promosi itu adalah bukan marketing. Jadi marketing sekali lagi kalau kita bahas dari awal, bahwa marketing itu bukan hanya sekedar promosi. Marketing itu mulai dari mendesain programnya atau mendesain layanannya, kemudian fitur layanannya apa saja, fitur programnya apa saja, terus nanti pricing-nya berapa atau artinya cost bagi masyarakat itu berapa, biaya bagi masyarakat atau harga bagi masyarakat ya itu berapa gitu kan ya, dan seterusnya sudah kita bahas. Kemudian bagaimana masyarakat itu bisa mengakses program kita, itu ada di P yang distribusi, dan yang terakhir adalah bagaimana mengkomunikasikan program gitu kan ya, atau promosi. Jadi sekali lagi kita adalah upaya untuk melakukan komunikasi yang persuasif gitu kan ya. Ya.
Jadi bagaimana supaya mereka itu mau berperilaku seperti yang kita harapkan. Kira-kira begitu. Itulah yang dimaksud dengan promosi gitu ya. Nah, ya ini promosi untuk memastikan bahwa target audiens Bapak Ibu, teman-teman semua itu tahu tentang apa yang kita tawarkan. Ya, kita tawarkan itu sekali lagi kan bisa produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa, bisa program dan lain-lain, bisa event, kegiatan, acara, nah, dan seterusnya, itu kan ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Ya, dan percaya bahwa mereka akan merasakan manfaat yang Anda janjikan. Jadi intinya adalah membuat mereka, mempersuasi mereka sambil kita menawarkan apa yang kita janjikan, tapi juga memastikan bahwa mereka percaya bahwa kamu kalau ikut program ini, kamu pasti akan dapat manfaatnya loh, gitu lah. Gitu, misalnya begitu. Ya, dan terinspirasi untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, kira-kira itulah yang dimaksud dengan promosi, gitu lah. Nah, promosi itu dimulai dari sebuah proses di mana kita harus menentukan ini pesan utama. Message-nya apa? Pesan utama yang ingin kita sampaikan itu apa? Gitu ya. Termasuk gaya. Terus nadanya mau seperti apa? Gitu kan. Mau bersifat ajakan, seruan, ancaman, nah gitu kan. Kalau nggak bayar pajak akan silakan menginap di Hotel Prodeo misalnya loh kayak gitu. Itu kan nadanya itu seperti itu. Nah, setelah kita bisa menentukan pesan utama, pesannya apa, maka yang bisa kita lakukan adalah siapa yang akan menyampaikan pesan tersebut. Jadi, penting sekali untuk menunjuk messenger. Messenger itu siapa yang akan menyampaikan pesan, ya, atau siapa yang dianggap pantas atau cocok menyampaikan pesan. Mungkin kita yang mendesain program, tapi belum tentu kita orang yang tepat untuk menyampaikan program tersebut atau pesan tersebut. Itu kan ya. Jadi pesan itu bisa siapa saja, bisa juga ada orang lain yang ada dalam organisasi kita atau pihak lain, pihak ketiga gitu ya. Endorser itu juga salah satu yang dimaksud dengan messenger, gitu kan ya. Oh ini siapa? Ada ini endorsernya si ini loh, gitu ya. Betul ya, istilahnya endorser ya, betul ya. Jadi endorser itu adalah orang yang menyampaikan pesan terkait dengan program, produk kita. Gitu. Nah, kalau sudah tahu pesannya apa, kemudian endorsernya yang kita pilih yang tepat siapa, nah kita selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi. Ya, saluran komunikasinya itu apa? Gitu ya, terkait dengan konten, format yang harus diarahkan ke sana. Gitu ya. Salurannya apa saja? Nanti kita bahas. Nah, tadi sekali lagi kalau kita bicara 4P, sekali lagi itu ada pesan. Kalau kita bicara promosi, Bapak Ibu harus melihat 3 aspek. Siap pesannya apa, ya. Kemudian siapa yang membawa pesan, siapa menyampaikan. Ini kan ada juru bicara, perlu nggak juru bicara? Nah, kalau di dalam organisasi tertentu itu ada juga yang spokesperson, gitu kan ya. Oh, juru bicara kepresidenan. Nah, itu kan kadang-kadang juga bukan presiden sendiri yang ngomong, ada juru bicaranya. Sponsor, mitra, aktor, nah ini tadi yang saya bilang tadi, yang termasuk yang bisa menyampaikan pesan kita atau dianggap penjual atau pemasar gitu kan. Nah, ini sekali lagi kalau message atau pesan itu adalah apa yang perlu diketahui oleh target audiens ya terkait program kita. Itu intinya adalah seperti itu. Ya, kalau messenger siapa yang membawa pesan itu kan ya. Nah, tadi yang seperti yang ketiga tadi saya bilang adalah saluran komunikasi. Ini berbeda ya dengan saluran distribusi, itu beda. Jadi jangan disamakan dengan saluran distribusi. Ya, kalau ini adalah saluran komunikasi. Komunikasinya nanti di lewat mana saja. Nanti ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi kalau kita bicara eh, promotion itu, nanti kalau bicara di dalam P tadi, yang di dalam slide, yang di dalam tugas itu, Bapak Ibu tinggal cerita, message-nya apa? Siapa yang akan jadi messengernya? Kemudian saluran komunikasinya itu seperti apa? Nah, 3 aspek itu aja yang dibahas, gitu kan ya. Jadi 3 hal itu saja. Ya, misalnya message-nya adalah gerakan menanam bunga, gitu kan.
atau pakai istilah tertentu gitu ya. Jadi boleh juga menggunakan, kalau di orang Indonesia kan suka pakai singkatan-singkatan gitu ya. Kayak sekarang apa saya juga baru tahu ternyata. Gercap, gercap, gerak cepat gitu. Kayak gitu-gitu lah. Silakan aja dibuat hal yang singkatan-singkatan. Orang Indonesia itu suka buat singkatan-singkatan yang mudah diingat gitu. Itu nanti. Nah, itu boleh juga gitu kan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Jadi terkait dengan promotion itu Bapak Ibu nanti ketika di dalam tugas terkait dengan program yang diusung, jadi silakan disampaikan pesannya itu apa, siapa pembawa pesannya, perlu juru bicara nggak, ada sponsor nggak, mitra, ada nggak endorser, nah silakan saja. Ya, karena kadang-kadang peranan endorser itu juga penting juga gitu ya. Kalau yang ngomong misalnya, oh yang ngomong siapa ini si Happy, wah itu udah orang nggak tertarik lah. Gitu kan ya. Kalau yang ngomongnya lain gitu kan, nah mungkin walaupun mungkin isinya nggak terlalu penting, tapi karena yang ngomong itu eh, siapa yang sekarang menjadi itu ya, menjadi tren itu ya, itu ya pasti didengar gitu. Biasanya begitu. Ya, jadi sekali lagi promosi itu yang dibahas itu hanya 3, pesan, pesannya apa, siapa pembawa pesannya, dan yang ketiga adalah eh, jalur komunikasinya itu lewat mana, gitu kan, atau communication channelnya itu lewat mana. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi kalau kita bicara pesan, itu Bapak Ibu harus melihat 3 hal. Ini yang 3 pertanyaan nilai Bapak Ibu harus jawab. Ya, ketika Bapak Ibu mau mengembangkan sebuah pesan, ya, yaitu apa yang akan diketahui oleh apa yang Bapak Ibu ingin audiens Bapak Ibu itu ketahui. Ya, terus apa yang ingin Bapak Ibu itu audiensnya yakini, gitu ya. Dan yang terakhir, apa yang Bapak Ibu inginkan untuk target audiens itu lakukan, gitu kan ya. Nah, jadi misalnya, oh saya itu punya program untuk mengajak orang itu menanam bunga. Nah, itu kan mesti dibuat clear, gitu kan ya. Gerakan menanam bunga, gitu. Oh, artinya bahwa kita menanam bunga. Bunganya apa? Kalau bisa lebih spesifik lebih baik. Terus Bapak Ibu harus memberikan pemahaman kepada audiens bahwa dengan menanam bunga itu apa sih gitu loh. Gerakan menanam bunga untuk apa? Membuat lebih indahkah? Membuat apa? Nah, itu sebuah keyakinan yang Bapak Ibu harus tanamkan kepada si audiens gitu. Terus lakukan, dan satu lagi adalah Bapak Ibu ingin apa? Ingin melakukan kan namanya kalau sudah gerakan itu atau ayo menanam bunga berarti itu kan ada satu pesan bahwa kita diminta untuk melakukan gitu. Kalau programnya itu ajakan ya mudah-mudahan Bapak Ibu mau menanam bunga. Nah, itu kalau mudah-mudahan kan bukan satu gerakan yang Bapak Ibu ingin melakukan. Audiensnya ingin melakukan tapi hanya sekedar ya harapan saja gitu. Tapi kalau sifatnya ayu atau apa, nah ini adalah jadi kalau mau menyusun pesan gitu ya, sebuah pesan itu eh, 3 hal ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, apa yang Bapak Ibu harapkan dari target audiens untuk diketahui, apa yang Bapak Ibu harapkan dari target audiens untuk diyakini dan dilakukan. Nah, ini yang paling penting. Ya, itu kalau kita ingin mengembangkan sebuah pesan. Nah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu mesti bahas, Ibu mesti pahami ketika tadi kan untuk menjawab ini, ya apa yang Bapak Ibu inginkan dari target audiens itu diketahui, gitu ya. Jadi satu, pengembangan pesan itu harus terutama pada fokus tawaran spesifik Bapak Ibu. Misalnya dengan menanam bunga kita akan melakukan apa, atau adanya perubahan dalam pengumpulan sampah karena liburan, atau gerakan menanam bunga itu bagian dari peremajaan alam, atau menanam bunga itu bagian dari memperindah ruangan ke rumah ke kampung ke wilayah dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, kemudian juga hal apa yang ingin
warga atau masyarakat ketahui ya. Misalnya apa sih dampaknya kalau kita menanam bunga itu gitu loh, misalnya loh kayak gitu. Nah ini contoh sih ya, bagaimana perubahan yang diusulkan dalam cakupan layanan kesehatan akan mempengaruhi mereka. Nah ini kan contoh. Jadi kalau Bapak itu menanam bunga, maka yang akan muncul itu bukan hanya warnanya menarik, tapi ternyata jiwa kita itu sehat. Kenapa? Kita itu akan senang, warna-warni, dunia itu berwarna. Demikian juga hidup kita berwarna, misalnya loh kayak gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu harus desain ketika mengembangkan sebuah pesan. Jadi sebuah pesan itu harus bisa menjawab tadi apa yang Ibu harapkan dari audiens untuk ketahui, untuk yakini, dan yang ketiga adalah untuk lakukan. Dan khusus untuk agar target audiens itu bisa mengetahui apa yang Bapak Ibu ingin tawarkan, maka harus spesifik ya, harus spesifik. Kemudian spesifik itu ini ada perubahan apa gitu ya. Jadi kalau nanam bunga itu dampaknya apa gitu kan ya. Kemudian harus ada fakta bahwa apa yang perlu diketahui oleh si masyarakat gitu. Dan yang ketiga ini berita penting yang mereka lewatkan. Jadi maksud saya begini nih. Yang ketiga ini adalah apa hal penting yang ingin dilakukan. Misalnya gini, ayo menanam bunga sekarang. Kenapa? Karena misalnya loh ya, karena akan ada lomba misalnya, karena akan ada penilaian dari wali kota untuk menentukan kampung terbaik, misalnya loh kayak gitu. Nah ini penting karena kadang-kadang kalau tidak ada gimmicknya ini, mereka ngapain saya nanam bunga buat apa gitu. Tapi kalau ini loh, habis ini kita dinilai. Kalau kita dinilai bagus, kita akan dapat, nah, dan seterusnya. Misalnya loh ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus lakukan ketika menyusun sebuah pesan, gitu ya. Karena pesan itu kan mesti disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi mengembangkan sebuah promosi itu harus memperhatikan 3 hal tadi, dan khusus untuk mendesain pesan, nah itu Bapak Ibu harus memperhatikan 3 aspek inilah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian, nah kalau bagaimana membuat pesan kita itu agar target audiens kita itu target audiens yang kita inginkan itu bisa meyakini sesuatu yang itu, maka ada beberapa hal yang Bapak Ibu mesti ketahui bahwa apa yang ingin Bapak Ibu percayai dan bagaimana perasaan Bapak Ibu. Ini gini loh, kita bagaimana sih bisa mengekspresikan keinginan kita secara psikologis itu kepada target audiens kita. Ini loh, kalau kamu menanam bunga itu, maka perasaan apa sih yang bisa Bapak Ibu rasakan itu berusaha untuk deliver kepada mereka. Nah, itu yang penting gitu loh ketika kita menyusun sebuah pesan gitu. Jangan sampai kalau tanam bunga gimana? Ya biasa-biasa aja, ya, pokoknya tanam aja gitu. Nah, tapi Ibu harus bisa menyampaikan perasaan kita kalau sebuah program itu bisa kita lakukan itu dampaknya apa gitu loh. Nah, ekspresi itulah yang perlu kita sampaikan ketika kita menyusun sebuah pesan gitu. Ini yang hal yang ini agak sulit memang, tapi ya perlu dicoba lah gitu. Nah, terkait hal yang tadi, maka siapa yang akan menyampaikan, gitu kan ya. Sumber daya yang bagus untuk menjawab pertanyaan ini adalah merek. Nah, jadi makanya ada brand. Brand itu begini Bapak Ibu, brand itu kadang-kadang bagaimana ya, misalnya kayak Gojek gitulah, ya kan. Gojek itu sebuah brand. Nah, jadi kalau namanya Gojek itu udah pasti oke gitu aplikasinya. Atau kalau kita naik Honda itu sudah pasti kualitasnya bagus gitu ya. Kalau programnya ini dari kementerian ini, itu sudah pasti oke gitu. Nah, itu sebuah brand yang biasanya bisa kita jual juga gitu kan ya. Nah, kemudian ini terkait identitas juga, identitas dari merek yang kita tawarkan. Merek, terserah program Bapak Ibu apa. Program Bapak Ibu itu adalah merek dari
sebuah produk dari Bapak Ibu. Jadi ini promosi itu sebetulnya merupakan bagian yang sulit di dalam pemasaran, karena kita harus mendesain sebuah message tadi loh, mendesain sebuah pesan. Mendesain sebuah pesan itu tidak hanya kita membuat satu kata, dua kata, atau satu kalimat, tapi bagaimana kalimat itu bisa selalu diingat, gitu ya. Dulu ketika di UIB itu, Bapak Ibu, saya kurang tahu ya, di mana ya Bapak Ibu bisa lihat itu ada sebuah logo ya. Coba saya cari dulu filenya. Ketika UIB dulu itu, ketika yayasan itu mendirikan UIB, itu namanya bukan Universitas Batam, tapi di tengah-tengahnya ada kata internasional. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ada cita-cita dari pendiri, gitu loh. Kenapa kok ada internasionalnya? Pendiri itu inginnya adalah bahwa brand UIB itu, merek UIB itu diyakini nantinya suatu ketika itu akan menjadi sebuah kampus yang bagi orang lokal, kalau mau cari pendidikan yang baik, bertaraf internasional, tidak perlu jauh-jauh. Apalagi bagi mereka yang kalau ke luar negeri itu pun terlalu mahal. Jadi cukup di lokal tapi punya pendidikan yang berstandar internasional. Nah, kira-kira seperti itu. Itu sebuah, bagaimana sebuah merek itu bisa kita janjikan. Gini loh, bagaimana UIB itu, merek UIB itu menjadi sebuah janji kami kepada masyarakat yang ada di Batam, ya lebih luas lagi di Kepri. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita membuat sebuah identitas merek tadi, ketika kita bilang bahwa Universitas Internasional Batam, maka orang akan terbayang bahwa, oh kalau gitu yang namanya internasional itu masing-masing punya imajinasi tersendiri, ada punya gambaran, pemikiran, perasaan, dan seterusnya. Nah, itulah yang Bapak Ibu yang coba Bapak Ibu belajar untuk mendesain message atau pesan dalam sebuah promosi terkait dengan program Bapak Ibu. Jadi biasanya ada tagline juga, bisa menggunakan tagline, misalnya jadi ayo menanam bunga atau apa gerakan-gerakan yang lain gitu ya. Germas apa, gerakan massa untuk apa ya, itu kan kadang-kadang sekali lagi istilah-istilah singkatan-singkatan itu juga bisa digunakan untuk memudahkan kita untuk paham bahwa oh kalau kata-kata ini apa namanya, kalau kata-kata ini itu identik dengan suatu organisasi tertentu dan itu biasanya oke. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya coba saya lihat file saya, mudah-mudahan saya masih punya contoh filenya. Yang ini juga baru kita desain gitu. Ini juga kita pun juga baru mendesain sebuah acara gitu ya. Acara itu sendiri coba kita desain supaya mudah dipahami gitu. Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar ya, saya buka email saya dulu. Baik, saya coba share lagi screen saya. Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh. Ini jadi Bapak Ibu bisa lihat file saya ini kan ya. Ini ada sebuah flyer itu. Sebuah flyer yang untuk kegiatan yang sedang kita desain insya Allah di tahun depan. Ya, jadi ini ada tulisan. Ini kan Bapak Ibu logo ya. Nanti saya jelasin. Ini ada logo, kemudian ada tagline, Go International with Us. Go International with Us itu kira-kira sebuah ajakan. Kalau kamu mau go internasional, ya ayo kamu jadi anggotanya WIB lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu desain nantinya. Nah, ini ada sebuah program, ya program yang tujuannya ini adalah sebuah conference, gitu ya.
conference tentang bidang manajemen, bisnis, innovation, education, dan social science. Ini kadang-kadang kan susah Bapak Ibu kalau mau dibaca. Untuk diingat, ya kan intinya message itu harus mudah diingat, gitu kan, supaya message itu sampai, gitu kan ya. Nah makanya kita buat istilahnya adalah combines. Combines itu kalau dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kombinasi lah ya, campur-campur lah gitu. Makanya ini sebetulnya bidang studinya juga campur-campur, ada manajemen, ada bisnis, ada inovasi. Inovasi itu mewakili IT, kemudian ada pendidikan dan social science. Makanya kita buat sebuah namanya combines gitu kan ya. Nanti kita tuh punya beberapa gitu loh. Ini sekedar contoh bagaimana kita mendesain sebuah program dan pesan itu coba kita desain yang mereka itu kira-kira bisa menangkap gambaran kita gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kembali lagi, saya kembali lagi ke file saya tadi sebentar. Ya, nih ya terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah pesan. Dan ini masih terkait dengan mengembangkan sebuah pesan. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan apa yang ingin audiens kita lakukan, ya. Apa yang kita inginkan dari audiens kita untuk dilakukan, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, komunikasi persuasif itu hal yang cukup penting, gitu ya. Jadi komunikasi persuasif itu tidak hanya sekedar menginformasikan seperti tadi, go international with us. Itu tidak sekedar informasi, tapi sebuah ajakan gitu kan ya, supaya mengubah persepsi seseorang. Nah, jadi mengubah persepsi seperti apa? Oh, ternyata punya pengalaman internasional itu penting loh, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan punya pengalaman internasional itu nggak harus nunggu kaya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus bisa memperbesar pengaruh individu atau bisnis untuk bertindak, ya, atau untuk benar-benar bisa melakukan sesuatu. Artinya kalau kita bilang go international with us itu bisa saja mempengaruhi orang per orang, bisa juga mempengaruhi sebuah institusi. Misalnya, oh akhirnya sekolah-sekolah SMA itu juga punya wawasan go internasional juga gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini contoh ya. Contoh di sektor publik yang di mana kita bisa mendesain pesan, gitu ya. Misalnya, isi formulir dengan benar untuk mendapatkan, nah ini contoh lah. Terus hubungi ini 911, ini kalau ada keadaan darurat, gitu ya. Terus penuhi standar keselamatan kerja, nah ini kan sebuah ajakan. Persuasif juga, ya kan? Persuasif juga. Apa yang ingin dilakukan? Kita kan berharap mereka itu mau melakukan ini tadi, standar keselamatan kerja di tempat kerjanya. Mau mematuhi, gitu ya. Ya, evakuasi sebelum menjalankan datang. Jadi ini ajakan, persuasif, gitu ya. Terus daftar menjadi anggota donor dan seterusnya. Ini contoh-contoh daftarlah untuk menjadi anggota donor organ dan seterusnya. Menanam pohon di hari bumi, nah ini menanam bunga di hari apa ya terserah lah. Stay di sekolah, ini maksudnya ya kalau mungkin zaman sekarang yang COVID ya tetap di rumah gitu kan misalnya gitu ya. Dan seterusnya lah ini. Ini kan sebuah ajakan. Kunjungilah kota Batam gitu. Marilah berkunjung kota Batam, ayo ke kota Batam dan seterusnya. Ini kan juga sebuah contoh ajakan-ajakan pesan-pesan yang bisa kita sampaikan kepada audiens gitu kan ya. Nah, baik. Nah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan atau perhatikan ketika Bapak Ibu ingin target audiens Bapak Ibu itu melakukan sesuatu. Jadi fokus pada tindakan atau perilaku tertentu yang Bapak Ibu ingin lakukan. Nah, bahwa tindakan itu sekali lagi suatu tindakan itu adalah tujuannya adalah mendukung keberhasilan dari ya lembaga Bapak Ibu, ya mendukung tujuan dan manfaat dari program layanan itu, gitu kan ya. Tingkat partisipasi, gitu ya, kepatuhan dan seterusnya. Kalau bayar pajak itu biasanya kepatuhan lah ya. Kalau nanam pohon itu mungkin biasanya ada partisipasi gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu coba ingin sampaikan gitu pesan-pesan ini. Ya, kemudian jangan lupa memanfaatkan
pesan potensial yang bisa memotivasi masyarakat gitu, atau warga negara gitu. Ini juga hal-hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan lah, kira-kira seperti itu. Baik, ini bagaimana sebuah membuat pesan yang efektif. Ada beberapa hal kunci gitu ya. Jadi sederhana ya. Saya nggak bilang ini sekedar contoh ya Bapak Ibu bisa cari tempat yang lain. Go international with us gitu ya. Kita coba buat sesederhana mungkin gitu ya, supaya itu mudah dihafalkan, mudah dipahami. Seperti tadi combines gitu ya. Combines itu kan sebuah conference, tapi gitu bisa combines gitu. Nah, itu supaya mudah dipahami gitu ya. Fokus pada manfaat yang diterima oleh masyarakat. Kalau go international with us itu ya maksudnya kalau mau go internasional ya mesti ngikut kita gitu ya, mesti join dengan kita gitu ya. Nah, dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Dan apa namanya, landasan Bapak Ibu untuk membuat sebuah pesan itu adalah tadi menjawab 3 pertanyaan tadi itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu harus tahu tadi 3 pertanyaan tadi. Bapak Ibu itu audiensnya apa yang ingin diketahui. Audiensnya ingin tahu apa, audiensnya ingin mempercayai apa, dan audiensnya ingin melakukan apa. Kira-kira itu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini ya, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Pak, izin Nah, mau ya, nanya Pak. silakan Ibu. Itu mengenai menyangkutkan pastikan gaya dan nada sesuai merek. Itu maksudnya apa ya Pak? Yang mana itu Bu ya? Sebentar. Yang slide terakhir Pak. Belum sampai sana kali ya? Oh gaya, oh sorry. Oh, Pastikan, sorry, maaf. Jadi ketika Ibu membuat pesan, pastikan gaya, gini. WIB itu identik dengan karena pendirinya bilang adalah internasional, maka di dalam mendesain apapun itu harus kayak logo gitu ya, Bu ya. Logo atau font huruf, bentuk huruf itu mesti yang nggak boleh jomplang dengan mitra internasional gitu loh Bu. Jadi buat logonya nggak ngasal-ngasal gitulah. Atau membuat komposisi huruf dan lain-lain itu harus disesuaikan dengan orang internasional itu gimana sih? Oh, orang internasional itu dinamis, berwarna-warni dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bu. Apa bukan sekedar huruf? Udahlah, buat sekarang adanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu coba browse lah di internet gitu ya. Logo UIB yang lama itu gimana ya? Kalau disandingkan dengan eh, mitra internasional itu jomplang banget gitu loh. Apa istilahnya ya? Kampung banget gitu lah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu mendesain sebuah program harus disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu, lembaga organisasi. Sedangkan lembaga dan organisasi itu kan punya cerminan sendiri, ingin mencerminkan sesuatu gitu loh. Misalkan gini lah, organisasi sosial, Lions Club. Lions Club itu kan kumpulan orang-orang kaya gitu, kira-kira kan begitu kan. Jadi kan harus desain logo, brosurnya itu kan mesti berkelas juga gitu loh. Pesan yang disampaikan pun juga nggak boleh yang norak gitu loh. Ngerti Bu? Kira-kira begitu Bu Hotlina gitu. Coba Bapak jadi Ibu kalau ya gimana Ibu? jadi bentuknya gayanya kayak seperti spanduk gitu ya Pak? Oh, bukan, spanduk itu kan hanya bentuk, tapi cara penyampaiannya, desainnya pun harus mesti yang elegan gitu loh Bu. Ngerti nggak? Sesuai dengan si organisasi itu, atau sesuai dengan program yang ingin disampaikan, atau sesuai dengan target audiens yang ingin disampaikan. Begitu. Ya, tapi biasanya sih harus lebih banyak sesuai dengan organisasi kita. Organisasi kita ini seperti apa gitu kan. Jadi contoh lah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Dulu UIB itu logonya tidak yang seperti sekarang ya. Saya coba, Bapak Ibu mungkin pernah tahu lah ya. Coba saya browse dulu di internet. Nanti supaya kita bisa lihat gitu ya. Oh, logonya sudah baru semua ya. Sebentar saya cari dulu logo lama.
Bentar ya, di website kita ada nggak ya? Wah, saya nggak ketemu. Coba nanti saya cari dulu. Pak, Ya. saya kirim by WA ya. Ada. Ada. Oh, boleh. Silakan. Oh, belum ada ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu filenya supaya saya. Oh, ini sudah. Ya, saya download dulu. Ya, saya share screen dulu. Saya share screen. Baik, Bapak Ibu bisa lihat file ini nggak ya? Bisa lihat ini nggak? Ini Bisa. adalah logo kita. UIB zaman dulu tuh, Pak. Betul. Siapa yang tahu ya? Ya. Siapa yang tahu? Angkatan pertama kedua tuh, Pak. Oh iya, betul. Iya. Nah, ini logo seperti ini. Nah, ketika kita ingin bilang bahwa universitas ini kan hurufnya Time New Roman sih, Ibu kalau Ibu lihat ini hurufnya Time New Roman sini, jadi huruf pasaran lah. Iya. Ya, jadi ya logonya gini ya, karena pendiri kan nggak ngerti ini, jadi ya oke lah gitu. Jadi ketika kita itu 2010 sudah mulai punya mitra internasional, logo kita kalau dibandingkan dengan logo mitra luar negeri itu jomplang. Jadi ini nggak internasional banget gitu lah. Nah, tahun 2000 saya lupa itu ya. 2012 atau 2011 kalau saya nggak salah, kita berubah menjadi logo yang ini sekarang. Ya, yang ini sekarang. Nah, yang seperti ini. 2011. Nah, 2011 ya, 2011 akhir kalau saya nggak salah. Jadi ini pun kita tidak bisa mendesain sendiri Bapak Ibu. Ini kita melibatkan desainer. Jadi ada desainer terkait dengan logo. Jadi dia wawancara kita dulu. Mesejnya tetap sama bahwa ini kan ada meningkat nih dari huruf U, huruf I sama huruf B ini ada meningkatnya seperti ini. Cakrawala ini juga masih ada. Ini masih menangkap message dari UIB yang lama. Ini kan meningkat dulu. Ada cakrawala. Nah, cuman intinya adalah kita itu mencoba untuk lebih sederhana gitu. Dan huruf fontnya pun juga kita rubah, Bapak Ibu, kita ubah. Ya, sedemikian rupa sehingga sesuai dengan logo ini. Intinya adalah gini, ketika kita sandingkan dengan, kalau kita sandingkan logo kita dengan mitra, itu nggak jomplang. Jadi kalau mau bicara internasional itu, ya wis minimal secara logo itu bahwa bahwa memang benar UIB itu internasional. Nah, kira-kira gitulah, berkelas internasional, kira-kira seperti itu loh, Bu Hotlina. Jadi ini masalah, termasuk ini tagline ini juga Bu Hotlina. Kan nggak mungkin dong kita bilangnya bahwa kenapa sih kita itu, Ibu selalu nanya mungkin, kenapa sih Pak materinya itu kok dalam bahasa Inggris ya, gitu-gitu. Karena tadi kita punya nama itu
internasional, ada internasionalnya gitu ya. Walaupun internasionalnya masih pakai S, bukan pakai T. Kalau pakai T itu kan internasional gitu ya. Ini masih pakai bahasa Indonesia, internasional pakai. Nah, jadi semua materi apa coba kita deliver itu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Supaya mencerminkan tadi nama kita, organisasi kita. Itulah yang dimaksud bahwa ketika kita sibuk mendesain Universitas Internasional Batam atau Go International with Us ini, tagline ini, kita itu ingin menyampaikan kepada target audiens kita, message apa sih yang ingin kita sampaikan, apa sih yang ingin diketahui oleh masyarakat. Satu, jadi kan menjawab 3 pertanyaan, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat mesti tahu bahwa UIB itu internasional gitu loh, ingin mencapai internasional tadi. Makanya materi apa dan lain-lain itu kita coba untuk dalam bahasa Inggris. Kemudian apa yang ingin masyarakat percaya atau yakini. Udahlah kalau misalnya mau yang bisa go internasional ya mesti kuliah mesti di UIB gitu. Itu adalah apa yang ingin mereka yakini terhadap kita. Dan yang ketiga tadi apa yang ingin kan ya mencakup persuasi. Persuasi itu juga ada juga edukasi. Kenapa ada edukasi? Ketika kita pertama kali mendorong mahasiswa kita untuk go internasional, itu tidak mudah. Ternyata banyak orang tua itu yang tidak mengizinkan. Kenapa? Takut anaknya hilang. Itu makanya tahun 2010 kalau saya nggak salah, kita itu pernah punya kandidat 60. Akhirnya berangkat cuma 2. Oh, jadi tuang-ting lah akhirnya. Akhirnya orang tuanya saya panggil. Orang tuanya begitu saya panggil, yang datang beda-beda. Ada yang datang mamanya, ada yang datang papanya. Begitu yang datang mamanya, dia bilang, iya papanya nggak ngizinin. Kalau yang datang papanya, dibalik lagi. Yang nggak ngizinin mamanya, oh serba gitulah. Nah, itu kita edukasi terus, tapi itu proses lah. Itu perlu waktu sampai sekarang gitu. Sehingga sekarang pun juga masih dalam bentuk proses gitu. Karena jadi itu yang dimaksud dengan bahwa ketika kita ingin menyampaikan pesan itu, maka harus sesuai dengan gaya dari si UIB gitu loh. Ya, contoh lagi ya, ini sederhana lah. Bikin flyer ini aja Bu. Bikin flyer ini rewel. Kenapa? Oh, kalau kalau warnanya, kalau UIB bikin flyer nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal-asal, mesti yang gimana ya? Kalau dilihat orang internasional itu pantas gitu lah. Kira-kira seperti itu. Nggak bisa yang asal-asalan gitulah. Kira-kira begitu Bu Hotlina. Bisa nangkep nggak maksud saya Bu Hotlina ya? Iya Pak, makasih. Nah ya, jadi membuat pesan itu mencirikan kita gitu loh. Kalau kita itu bikin pesan atau bikin flyernya, bikin apanya itu abal-abal, biasanya oh ini dari sini loh itu gitu. Tapi, nah itu salah satu bentuk bagaimana kita mengkomunikasikan brand kita, produk kita, program kita kepada target audience. Kira-kira seperti itu, Bu Hotlina dan kawan-kawan. Ini kadang-kadang, kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, mendesain sebuah pesan itu adalah taste, tahu taste ya, selera. Itu selera. Setiap orang punya gaya sendiri, punya selera sendiri gitu ya. Jadi kalau di UIB itu, kalau yang bagian review gitu itu ada beberapa orang, salah satunya saya gitu. Jadi kalau ada desain gitu, wah ini nggak cocok, ini begini, ini begitu. Nah, tadi yang desain contoh tadi flyer yang diberikan, yang saya tunjukkan itu adalah salah satunya saya juga yang bagian review. Ini nggak bisa warnanya begini gitu. Jadi warnanya itu nggak bisa. UIB itu warnanya cuma 3, kuning, putih, sama biru. Ya, kuning, putih, sama biru. Jadi harus ke arah sana kalau membuat desain, kecuali flyer sih boleh, tapi harus ada unsur dari biru, putih, kuning ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kenapa kalau Bapak Ibu belum terima alma mater ya? Jadi kenapa alma mater itu juga warnanya kita sesuaikan warna biru? Kenapa? Itu bagian dari logo kita gitu loh. Dan warna birunya mesti dipilih. Warna biru yang seperti apa? Saya begitu lah Bu, kira-kira Bu, supaya pencitraan yang namanya UIB itu dilihat masyarakat, oh ini pasti UIB lah, kira-kira gitu. Lebih kurang begitu, Bu Hotlina. Ya. Jadi banyak hal yang perlu Bapak Ibu pelajari ketika mendesain nanti sebuah pesan dan lain-lain. Baik, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini tidak bisa banyak dipikirkan. Bapak Ibu mesti buat, kemudian nanti saya bantu review. Oh ini kurang begini, kurang begitu, dan seterusnya. Ini masalah experience. Ini bukan masalah. Kalau yang saya kasih tahu itu kan teorinya. Oh mesti simple, mesti begini, mesti begitu. Nah itu perlu mikir.
Contoh ya, tadi ya saya sampaikan tadi, ya saya punya flyer tadi. Bagaimana flyer itu kita buat program itu kita buat seringkas mungkin. Namanya adalah combine. Ini kan kita perlu nyari, perlu mikir. Ini kan kayak orang kerja kurang kerjaan. Apa ya yang bisa mewakili 1, 2, 3, 4, 5 unsur-unsur ini bisa terwakili dalam satu kata bahasa Inggris gitu misalnya. Oh apa ya? Oh ketemulah combines gitu. Oh, combines itu kan gado-gado istilahnya gitu kan. Nah akhirnya muncullah brand itu. Nah itu akan menjadi brand bahwa kalau combines itu adalah conference yang ada di UIB. Ada 3 kok. Ada combines, ada compact, ada apa? Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 brand yang. Nah jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi itu tidak bisa sekedar Bapak Ibu baca buku selesai, tapi ini mesti kita coba. Dan itu masalah selera. Itu masalah desain, masalah tadi itu masalah selera. Ada juga orang yang istilahnya apa ya, seleranya payah. Jadi oh udahlah kayak gini mah oke. Ada orang yang rewel. Oh ini nggak cocok kayak gini, ini mesti begini dan seterusnya kayak begitu. Kira-kira kayak begitu, Bu Adrina dan kawan-kawan. Baik, silakan. Siapa lagi yang kalau ada yang mau masih diskusikan silakan. Mau nanya Pak? Silakan Pak Agus Munandar. Nah, jadi sebuah logo itu mencerminkan suatu instansi yang membuat suatu produk ya Pak ya? Ya, betul. Ya, terus yang saya mau tanyakan ini Pak, mengenai tadi kan ada namanya endorsement. Ya. Nah, endorsement itu mungkin dalam suatu instansi apakah bisa kepala kantor atau kepala bidang kita jadikan sebagai endorsement seperti itu Pak? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Ya, bisa Pak. Tadi saya sampaikan di slide saya tadi bahwa kadang-kadang, Bapak nanti si messenger, Bapak pertanyaan Bapak itu mengarah ke messenger. Siapa yang harus membawa pesan? Itu kan ya. Pembawa pesan. Tadi kan saya bahas baru pesannya saja. Ada 3 aspek kan. Pesan, pembawa pesannya siapa, yang terakhir adalah saluran komunikasinya. Nggak apa-apa, tapi Pak Agus Munandar itu menanyakan tentang siapa membawa pesan. Kadang-kadang ya orang di lingkungan kita juga bisa Pak. Misalnya Pak Kepala Dinas Pendidikan gitu, misalnya lo ya, itu kan tokoh juga, ya kan. Kalau di kami ya mungkin Pak Rektor gitu kan ya. Kalau saya mah siapa juga sih gitu kan. Tapi kalau Pak Rektor, ini Rektor lo yang ngomong gitu loh. Atau ketua yayasan atau siapa. Atau juga pihak ketiga Pak, pihak orang lain, misalnya alumni, bisa juga. Alumni yang bilang bahwa, kamu kalau mau go internasional aja sama kita, gitu dan seterusnya, gitu ya. Kalau kamu mau dapat pengalaman kuliah sambil kerja ya di UIB dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Bisa Pak Agus. Jadi yang paling penting tadi 3 aspek tadi setelah kita membuat pesannya, baru siapa yang harus bisa menyampaikan pesan ini, gitu. Yang menyampaikan pesan harus dibawa pilih lah. Kira-kira orang yang bisa mempersuasi. Baik dari sisi tampilan wajah maupun dari sisi omongan gitu. Kira-kira gitulah. Ya gitu. Jadi biasanya ada lah di organisasi itu ada yang ini boleh lah, ini orang ini boleh lah di ini. Kan setiap orang kan punya talent masing-masing kan gitu kan ya. Yang pasti tokoh yang dapat dipercaya ya Pak ya. Oh ya, harus bisa mencerminkan kita apa ya? Harus bisa mencerminkan pesan yang akan kita sampaikan Pak. Saya kasih contoh lagi Pak ya. Kami punya company profile, saya nggak tahu ya, saya bisa share di sini nggak? Nanti saya jelaskan bagaimana kita bisa memilih si messenger itu. Sebentar, saya coba cari dulu. Ada di mana ya? Bentar, Bapak Ibu. Saya lupa naruh filenya. Jadi harus kayak branded gitu ya Pak ya? Branding ya Bu. Kalau branded sih
enggak. Tapi bagaimana kita bisa mendesain kita punya program atau apapun itu yang gampang diingat oleh masyarakat, gitu Bu. Karena kita ingin menciptakan sebuah image kan, kita ingin mengkomunikasikan image kita. Bentar, ini saya sudah ketemu company profile, sebentar untuk menyalakannya, saya share-nya bagaimana ya? Lupa saya. Share video. Centang sound-nya, Pak. Bentar, tapi share-nya tetap share screen ya? Tetap ya? Iya, share screen, tapi sebelum Bapak okein, centang dulu sound-nya. Ada pilihan. Sound di mana ya? Ada itu, include computer sound di atas desktop-nya, tulisan desktop. Bapak share screen. Oh, oke. Di atas tulisan desktop tuh ada include computer sound, Bapak aktifkan. Mana ya? Di atas desktop. Ya, di atas tulisan desktop, PowerPoint, browse whiteboard itu kan ada include computer sound. Itu Bapak aktifin, Nggak baru ada. Bapak pilih. Ya, aku nggak ada tuh. Ada ya? Ada, Pak. Sebelum, pas baru Bapak klik. Ada sih Pak, paling atas dia Di tuh. atas, Pak. Di atas tulisan desktop dia. Iya. Tulisan desktop. Iya. Begitu Bapak klik share screen, dia langsung muncul tampilan yang mau kita pilih. Nah, di atas tulisan desktop ada include computer sound. Barisan pertama Pak. Barisan pertama ada desktop nih. Paling atas itu Pak. Paling atas. Oh, kan ini ya. Gimana? Saya coba screenshot tuh, Bapak mungkin bisa lihat bentuk tampilannya, Pak. Oh, sebentar. Saya screenshot, saya kirim ke WA Bapak. Ya, sebentar. Di sebelah mananya? Wah, punya saya nggak ada loh. Masa? Punya saya tuh nggak ada loh, iya. Include computer sound-nya nggak ada ya? Nggak ada. Bentar ya, saya share. Include komputer itu nggak ada. Saya punya nggak ada. Bentar ya, tapi apa ya, saya share dulu lah. Ini saya share dulu videonya. Gimana sih? Kalau ini kan videonya nggak bisa ini kan ya? Nggak bisa dengar suaranya kan? Iya. Nggak dengar suaranya kan? Nggak. Dengar nggak? Nggak ada, Pak. Ya? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Bentar. Saya cari dulu menunya. Oh, Bapak nggak ada ya? Saya kemarin tuh pakai itu bisa. Include. Oh, sorry. Salah. Di share. Caption full screen. Ya, kenapa nggak bisa kelihatan? Share. Ini saya mau tunjukin aja. Suaranya sih nggak terlalu penting lah. Tapi saya ingin tunjukkan bagian tertentu yang sebentar. Tapi kalau videonya ini bisa kelihatan kan ya? Bisa Pak. Sebentar ya, saya mau tunjukkan dulu. Oke, Bapak Ibu, ini di dalam bagian sebuah company profile itu ada satu, ini saya bilang tadi Pak Agus, messenger Pak Agus. Ini salah satu messenger. Messenger itu mahasiswa, ini kan ceritanya bahwa kuliah di WIB itu bisa go internasional, tapi juga ada program beasiswa juga, tapi bagi yang nggak mampu, bagi yang berprestasi. Nah,
ini salah satu untuk bagaimana kita menunjuk mahasiswa itu sebagai messenger, Pak Agus. Jadi orang internal yang kita tunjuk sebagai messenger, pembawa pesan gitu. Ya. Kemudian ada lagi, ini juga sama. Bentar ya. Bentar, ada juga. Bentar ya. Mana yang ada bule itu ya? Nah, ini juga termasuk salah satu messenger kalau kita dalam menyampaikan pesan itu tentang UIB, tentang programnya UIB di Pak Agus. Jadi kenapa? Karena kita internasional kan, jadi mesti ada mahasiswa internasional yang ikut di dalam bagian ini. Kira-kira seperti itu Pak Agus. Jadi sekali lagi di dalam menyampaikan tadi, di dalam kita membuat pesan itu, Bapak Ibu mesti perhatikan 3 hal tadi. Message-nya apa, siapa pembawa pesannya, dan bagaimana jalur komunikasinya. Dan Bapak Ibu tadi yang baru saya bahas itu sebetulnya baru di level pesan. Bagaimana sih mendesain sebuah pesan itu? Mendesain sebuah pesan itu ya sekali lagi harus memperhatikan 3 pertanyaan harus Bapak Ibu jawab. Si audiens itu ingin tahu apa gitu loh. Apa yang harus diketahui oleh audiens tentang kita? Yang kedua, apa yang ingin diyakini audiens tentang kita? Dan yang ketiga, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dilakukan oleh mereka terkait dengan kita atau program kita, gitulah. Kegiatan aktif apa gitu. Nah, itu yang itu adalah beberapa kata kunci tips terkait Bapak Ibu ketika ingin mengembangkan sebuah pesan. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Ya, ya saya kurang tahu ya. Mungkin Bapak Ibu di kantornya dulu nggak pernah berurusan dengan begini. Pak itu seorang humas Pak yang ngurusin Pak ya. Karena Pak, jadi Pak. Ya, Jadi silakan. pesan itu nanti berupa tulisan apa berupa slide video, Pak? Terserah Pak. Bapak mau boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk video juga boleh. Itu kan cuma media Pak. Video itu adalah jalur komunikasinya Pak. Ya, pesannya dalam bentuk apa terserah, tapi itu jalur komunikasinya dalam bentuk video. Itu hanya salah satu bentuk jalur. Itu yang ketiga. Tadi kan message, messenger sama communication channel. Bapak udah masuk ke communication channel, video itu communication channel. Jadi message-nya itu tentang apa Pak? Pesan apa yang Bapak sampaikan? Bisa dalam bentuk tagline, tulisan dalam satu kalimat, beberapa kata, itu juga sudah cukup. Itu Pak. Soal bagaimana menyampaikannya, nah itu nanti ada messenger tadi. Disampaikannya lewat mana, nah itu di jalur komunikasi tadi. Ya Pak. Pesan dan kesan lah Pak ya? Gimana Pak? Pesan dan kesan lah ya? Pesan, bukan kesan. Message, bukan kesan. Message. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Izin Pak bertanya, mungkin saya agak adamis sedikit. Ya. Kalau nggak salah kemarin kan ada tugas yang dikumpulkan tanggal terakhirnya itu tanggal 18 Desember itu tentang rencana pemasaran kalau nggak salah. Ya, nah, apakah ada kaitannya dengan tugas sekarang atau itu tugas ini apakah include di bagian yang itu? Saya karena bingung juga karena apakah 2 tugas atau ini memang 1 tugas, jadi urut dari pertama nyusun sebuah program sampai ke promosi gitu kan. Terus nanti kan tadi kalau Bapak nanti bikin flyer yang menarik yang memiliki nilai jual gitu ya. Nah, apakah itu flyernya itu dimasukkan dalam PowerPoint yang di rencana pemasaran kemarin atau gimana Pak? Mohon apa? Baik Bu, betul. Jadi tugasnya itu cuma 1 Bu. Ini adalah penjelasan bagian dari tugas. Ya, tugasnya itu ya cuma 1 slide ini kan. Nah, ini kan, bisa lihat ini kan ya layar saya ya. Iya Pak. Nah, rencananya ini. Nah, yang saya jelaskan ini adalah terkait, kalau yang ini kan sudah nih kemarin.
Yang ini pun juga sudah lalu-lalu. Nah, yang saya jelaskan itulah khusus bagian ini. Nah, bagian ini. Ya, jadi ketika Bapak Ibu cerita promosi itu harus ada 3 aspek tadi. Ya, bagaimana pesannya, siapa pembawa pesannya, dan jalur komunikasi yang mau digunakan apa. Itulah. Kalau kita bicara pesan, tadi yang saya bicara panjang lebar tadi, pesan itu mesti dilihat yang ingin diketahui oleh target audiens itu apa, yang ingin dilakukan apa, yang ingin diyakini apa, kayak gitu, dan seterusnya lah. Itu intinya. Ya, intinya adalah kalau mau bikin pesan tuh yang sederhana, mudah diingat, kayak gitu-gitulah. Ya, itulah yang ininya, yang bagaimana cara membuat pesan tadi. Nah, kemudian nanti kita bicara lagi yang kedua, siapa membawa pesan? Apakah perlu endorser kah, perlu artis kah, atau kita-kita aja yang menyampaikan. Nah, itu di berikutnya setelah ini. Dan yang ketiga nanti ini saluran komunikasi. Itu Bu Diah. Jadi Pak, berarti nanti di bagian promosi ini tampilannya apakah dalam bentuk flyer atau Enggak juga, cuman Ibu desain aja. Ini loh yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau ada mau flyer ya nanti tinggal dilampirkan saja. Sebetulnya lebih banyak message-nya apa, kayak sehingga saya ingin itu Bu Dona ya. Gerakan menanam bunga. Berarti kan ada hal tertentu yang berupa ajakan kan. Menanam bunga. Nah, tinggal menanam bunga untuk apa? Misalkan lah, mari kita menanam bunga untuk mewarnai hidup kita. Oh, misalnya kayak gitu. Karena dalam pesan itu ada juga yang supaya tahu manfaatnya untuk apa kan gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu cara-cara bagaimana membuat pesannya tadi. Mesti diperhatikan beberapa aspek yang ada di slide saya tadi. Ya, jadi belum sampai ada flyer, sebetulnya nggak perlu ada mendesain sih. Sebetulnya lebih bagaimana Bapak Ibu membuat kayak tagline-nya apa kayak gitu. Dalam tagline itu kan mesti dijelaskan. Ini loh tujuan saya adalah program saya adalah ini gitu. Makanya tagline-nya itu harusnya ini nanti. Pesan utamanya adalah ini kayak gitu loh Bu Dia. Ya, tapi slide cuma satu, tugasnya cuma satu bikin slide ini. Cuman untuk menjelaskan ini kan mesti saya bekali dulu informasi-informasi yang penting gitu kan. Ya Bu Dia. Terima kasih Pak. Baik, yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada, nah ini tadi yang saya pertanyaan Pak Agus tadi. Siapa sih pembawa pesan itu? Ya, pembawa pesan itu ya ini atau bisa organisasi Anda, artinya perusahaan Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Ya, atau siapa yang ingin dikenal gitu ya, yang akan dikenali. Oh, ini tadi bisa lembaga, bisa logo lembaga, organisasi dan seterusnya. Atau ada materi cetak dan seterusnya. Nah, itu silakan. Siapa pembawa pesan itu siapa? Itu silakan dibentuk. Ini nggak terlalu sulit ini. Ya. Nah, kemudian ketika kita memilih si messenger atau pembawa pesan, maka Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, apakah Bapak Ibu perlu juru bicara enggak? Kalau iya, siapa yang akan ditunjuk? Ya, mesti cari orangnya lah, kira-kira. Kayak tadi lah, kami memilih mahasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa itu kan banyak Bapak Ibu. Tapi aku pilihin lah ya, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau kira-kira mahasiswanya tampangnya kayak saya, disuruh ngasih testimoni, aduh nggak menjual betul gitu lah. Maka saya pilihnya yang cakep-cakep tadi, gitu kan ya. Ada yang Chinese, nggak pakai hijab, ada yang pakai hijab, kayak gitu dan seterusnya. Ada yang bule, kayak gitu kan. Itu kan juru bicara saya, gitu kan ya. Juru bicara kita, gitu kan, WIB, gitu. Nah, atau perlu nggak ada maskot ini? Nah, ini kami juga nggak punya maskot. Tapi kalau di luar negeri itu suka bikin maskot. Tuh. Terus perlu nggak mitra? Ya. Nah, kami itu kalau di company profile itu di belakang-belakang itu ada mitranya gitu. Itu loh mitra kami gitu loh. Mitra kami dari mana? Dari Korea, dari Jepang, dari Cina. Nah, itu untuk memperkuat bahwa oh betul loh WIB itu internasional gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi perlu nggak? Kalau perlu ya silakan saja gitu. Nah, ini dalam keputusan kita untuk menentukan siapa pembawa pesan. Tapi kalau mitra ini nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, perlu juru bicara nggak? Ya silahkan. Itu. Kemudian kadang-kadang ini Bapak Ibu, pembawa pesan itu bisa membuat komunikasi itu efektif atau tidak. Ya,
Kalau seperti company profile tadi atau video tadi yang saya ajak itu adalah orangnya yang udah tua-tua, yang mahasiswa yang gak lulus, itu kayaknya, aduh, malas aku lihat gitu ya. Tapi kalau yang saya tampilkannya bening-bening gitu kan orang, oh ini itu ya. Nah, aku ada juga loh, siapa dulu itu pernah kok. Kenapa pengen kuliah di UIB? Itu Pak, saya pengen lihat kalau kan dulu kalau masih offline gitu ya. Saya itu senang kalau pas ke kantin Pak. Kenapa? Kan bareng anak S1 tuh yang masih apa itu? Yang masih imut-imut gitu kan. Oh gitu ya, jadi bisa cuci mata, kurang ajar juga ya itu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah, ini juga menjadi keputusan Bapak Ibu ketika siapa pembawa pesan yang akan ditunjuk atau diputuskan gitu. Ya. Nah, ini ya sekali lagi intinya adalah dapat dipercaya, disukai gitu ya. Bahwa dia itu punya keahlian yang dirasakan. Ini contoh lah mahasiswa saya tadi, punya keahlian yang dirasakan ya. Dia memang orang penerima beasiswa gitu loh. Dapat dipercaya ya, dia penerimanya, disukai ya mungkin dari wajahnya kalian, oh appearance-nya dan lain-lain gitu. Kira-kira itu. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan Pak Agus tadi, mau pakai televisi, mau pakai video atau apa, itu kita bicara saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu bisa dalam bentuk advertising Bapak Ibu. Bisa lewat televisi, radio, internet, papan pengumuman, di bus juga bisa, halte bus, MRT. Bapak Ibu kalau dulu ke Singapura, kalau masih suka ke Singapura, di taksinya Singapura itu kan warna-warni ya, itu ternyata dikasih stiker. Atau di busnya dia kan dikasih stiker, maka namanya vinil pembungkus bus. Bas, itu kan banyak iklannya di sana. Nah, ini adalah saluran-saluran komunikasi, Bapak Ibu boleh pilih gitu ya. Yang sesuai dengan program ya. Bisa juga pakai PR. Nah, ini Pak Agus tadi, Pak Agus, PR itu ada video. Ya, jadi video saya tadi itu terkait dengan PR tadi. Ya. Artikel di koran, ya itu juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu, biasanya kalau kami itu dulu mau wisuda itu kira-kira H-7 itu sudah ada publikasi. Kemudian sampai dengan H+1 kalau saya nggak salah. Itu. Terus ada acara khusus, mungkin ada basar, ada pameran, dan seterusnya. Email gitu ya. Nah, terus bahan cetakan, ada formulir, ada brosur, flyer gitu. Bapak Ibu tidak saya minta untuk mendesain flyernya, tapi paling tidak mau pakai saluran yang mana nanti. Kadang-kadang yang mendesain flyer bukan kita tinggal suruh aja orang agen apa, tinggal suruh tukang percetakan aja, aku mau materinya ini, kamu tolong desainin dong. Nah, biasanya bisa seperti itu. Jadi bukan kita, tapi gimana kita akan menggunakan saluran komunikasi itu. Nah, itu Bapak Ibu harus tentukan. Nah, ini ada juga yang dalam bentuk item-item khusus, misalnya mencetak. Ya kalau sekarang pilkada ada yang mencetak kaos, topi, ya internet juga, koran, majalah, gitu ini cetakan kan. Oh sorry, ini cetakan, sorry Bapak Ibu. Cetakan itu yang atas, ini saya sama dengan yang atas ya kalau nggak salah. Ya, sorry yang ini diabaikan ya, yang ini salah ini, yang ini salah. Ini berhenti sampai di sini saja. Bentar, saya delete dulu lah. Mana file saya kok hilang? Kenapa hilang? Pertemuan 9. Ya, oh ini hilang. Bentar Bapak Ibu ya, saya off dulu. Oke, ini ada yang salah Bapak Ibu, saya ini nggak ada di sini. Oke, nah ini yang betul. Yang betul seperti ini saja. Kembali saya share screen. Nah ini jadi saluran komunikasi bisa item-item khusus gitu kan ya. Bisa pakai kaos. Ini merchandise Bapak Ibu. Ya nanti kalau Bapak Ibu pas kita sudah offline, insya Allah biasanya di kampus itu punya banyak merchandise. Ada pena, ada pensil, pembatas buku. Nah ini adalah saluran komunikasi juga. Bagaimana kita mengkomunikasikan
produk kita lah, kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ya, jadi nanti tinggal dipilih saja. Oh, saya mau ini Pak, mau salurannya mulai dari saluran komunikasinya ya. Itu mau pakai advertising juga Pak, bisa mau di koran kah, mau di televisi, paling murah ya di internet. Atau zaman sekarang advertising itu bisa ada di media sosial, ya kan? Jangan lupa itu sekarang paling efektif dibandingkan dengan internet. Paling efektif itu masih Facebook sama Instagram kalau saya nggak salah, berdasarkan data di Indonesia ya, untuk orang Indonesia. Jadi gunakanlah itu. Televisi, Bapak Ibu kan mahal itu kalau sewa televisi untuk program. Bapak Ibu bisa menggunakan Instastory, betul ya? Budidayanya ada di sini ya. Atau Insta TV, Instagram TV ada toh? Iya Pak, betul Pak. Nah itu bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak-Bapak ini saya yakin ini urusan begitu-begitu, aduh Pak, saya itu kan cuma lihat Instagram kan cuma lihat-lihat aja gitu. Nah, tapi kalau yang ibu-ibu ini mungkin loh ya, mungkin juga pengguna Instagram ya. Tapi itu boleh, saya juga nggak paham Bapak Ibu, saya nggak bisa bikin Instastory, geli kalau saya bikin Instastory itu. Instastory, Insta TV. Nah, tapi kita paling tidak tahu bahwa oh ternyata saya itu bisa mengiklankan program saya itu di Instagram, Instastory, Insta TV gitu loh. Ya kan, sebagai pengganti televisi, radio dan lain-lain. Itu. Kemudian di sosial media juga bisa. Ya, kalau website zaman sekarang kayaknya orang udah jarang lihat ya website itu ya. Orang lebih pegang handphone untuk lihat sosial media tadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan kah? Jadi sekali lagi meng-highlight pertanyaan Bu Diah tadi. Tugasnya sekali lagi hanya satu. Cuman hari ini saya cuma menjelaskan khusus untuk bagian promosi saja. Jadi promosi itu ketika promosi Bapak Ibu apa saja yang mesti disampaikan. Nah itu yang ada di slide saya tadi. Ada 3 hal lah. Pesannya apa, siapa pembawa pesannya, bagaimana saluran komunikasinya. Nah saluran komunikasi tinggal dipilih saja. Apakah pakai yang advertising tadi, contohnya di televisi, di koran, dan lain-lain, atau pakai sosial media, kemudian bisa juga pakai item-item khusus, pakai pena lah, cetak kaos lah, atau apa, dan seterusnya. Nah itu kan silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan program Bapak Ibu gitu ya. Tapi sekali lagi, tolong pertimbangkan Bapak Ibu bahwa di mana sih target audiens Bapak Ibu berada, sehingga saluran komunikasi itu harus sesuai dengan mereka, gitulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan sampai targetnya anak muda tapi iklannya itu di televisi TVRI gitu ya, siapa yang mau nonton gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Pak, mau nanya Pak. Ya, Yuda silakan. Terkait saluran informasi ya, pendistribusiannya itu. Komunikasi, ya. Komunikasi. Jadi kalau selain sosial media kan, contoh nih saya programnya yang mau saya angkat alumni center, alumni business networking gitu. Artinya kalau saya memanfaatkan pertemuan alumni seperti itu untuk sebagai penyampaian informasi itu termasuk saluran ya Pak ya? Bisa. Itu juga saluran juga. Kan dalam bentuk rapat, apa gitu kan ya. Itu berarti masuk saluran ya? Bisa. Itu tadi masuk bagian apa tadi ya? Acara khusus. Special event itu namanya. Ya, special event gitu. Bisa masuk di sana. Oke, baik Pak. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa makin hari yang bertanya makin sedikit ya? Atau Pak. Ini udah ketawa-ketawa nih. Pak. Oh, ya silakan. Ya, Ika. Enggak, Ika nggak mau nanya. Ika cuma nanya slide-nya Bapak udah share di RMS. Kalau belum kirim ke Ika ya, Pak. Mau dikirim sini aja ya, di grup ya. Kirim ke Ika lah ya. Di LMS sudah ada, tapi bolehlah saya kirim saya kirim dua lah ya. Baik. Sebentar. Ke sana.
Oke, saya kirim dulu, saya PDF-kan dulu. Oke, sambil saya tunggu saya kirim ke Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Saya WA dulu ya. Replika. Sudah diterima, Ika? Belum, Pak. Belum juga. Kamu Oke, masih di ya? Oh, udah ya. Sudah. Baik, Oke, thank Bapak you, Ibu, Pak. ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Pak, mau nanya lagi. Silakan, Ibu. Mengenai tugas itu berarti bisa tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi lewat gambar-gambar bisa kan Pak dilampirin atau foto-foto gitu. Boleh, tapi gini Bu, kalau tugasnya ya, kalau misalkan Ibu kita bilang promosi tadi ya, kalau Ibu bilang misisnya apa ya silakan aja. Kalau Ibu sudah punya tagline-nya, sudah pernah didesain sendiri ya silakan dikasih crop-nya kan. Ini loh, kayak misalkan kayak kami gitu ya. Kalau saya tulis international with us, saya tulis biasa kan nggak menarik. Padahal kami ada kan yang sudah dalam bentuk tulisan cetakan itu, nah silakan aja di crop loh kayak gini. Gitu. Bisa saja Bu Hoglina. Gitu. Baik Pak, makasih. Ya, silakan. Yang lain lagi ada lagi. Oh ya Bapak Ibu, nanti begini. Skenario-nya itu adalah Bapak Ibu kan buat, saya kasih deadline waktu, kemudian dikumpulkan. Nanti saya akan berikan review. Kalau saya anggap ini ada yang kurang dari saya ini, Bapak Ibu saya kirim lagi, kemudian Bapak Ibu perbaiki, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Oke, jangan bingung karena nggak apa-apa dibikin dulu. Nanti kalau ada kurang-kurangnya kan saya bisa kasih komen kan. Ini kurang itu, tolong dijelaskan ini, jelaskan itu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Mau tanya Pak Dona, Pak. Silakan Bu Dona. Itu pesan yang sederhana itu yang kayak gimana ya Pak? Sederhana itu, pokoknya pesan itu jangan kira-kira 2 kalimat, itu udah nggak sederhana sudah. Pesan itu kalau bisa pendek, tapi bisa apa tuh ya? Pendek tapi bisa tersampaikanlah maksud dan tujuan Ibu. Gitu lah. Boleh bertanya, Pak? Bentar ya, boleh Bu, boleh. Nah, kalau Bu Dona itu gimana ya? Sebenarnya sih banyak sih Bu tagline. Contoh gini lah. Kalau sekarang kan lagi kampanye tuh kayak paslon nomor 1 Kepri, sinergi. Saya dulu sinergi itu apa ya? Ternyata Suryo Iman ya, Imam Pak Iman saya lupa. Suryo Iman energi. Nah, gitu kira-kira gitu. Ngerti ya Bu? Oh, sinergi itu. Cuman dia nggak ada Kepri-nya. Maksudnya dia kan orang tua itu merupakan salah satu energi dari Kepri. Maksudnya begitu kan ya? Boleh nggak kayak moto gitu Pak? Boleh, tagline boleh. Tagline, moto boleh. Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan program, maksud dan tujuan Bapak Ibu kepada audiens. Tidak masalah. Ya silakan Bu, siapa tadi? Betty atau Begini Pak, kemarin kan saya berbicara tentang sekolah itu tentang kelautan ya Pak. Tapi Ya, kalau perhatikan sekarang begini agak susah juga Pak. Boleh nggak diganti? Oh boleh aja. Oh boleh aja ya. Nggak. Saya itu nggak penting ini ya, jadi pokoknya Ibu punya experience untuk kita bikin marketing plan gitu. Terserah programnya apa. Kalau nggak mau susah cari aja yang mudah. Memang sih saya dasarnya adalah ngapain cari yang susah, cari aja yang mudah. Gitu. Iya karena kalau dilihat-lihat program ini agak-agak sulit juga. Jadi boleh ya diganti ya. Nggak masalah. Atau juga saya pun juga ketika bilang ini oke, ini enggak kan bukan harga mati Bu, gitu kan. Ya harga mati kan cuma NKRI kan ya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Baik, silakan. Makanya selalu saya kasih contoh itu punya Bu Dona, gerakan menanam tanaman hias ya. Tanaman bunga ya? Apa lupa saya? Tanaman hias Pak.
Hias ya, bukan bunga ya. Nah, jadi kadang-kadang itu kan ajakan sederhana, persuasif ya. Cuma bagaimana Bu Dona itu bisa mendesain tagline yang sedemikian rupa sehingga orang itu terngiang gitu loh. Oh, kalau ini loh gitu. Gitu. Ya. Silakan yang lain. Pak Eka, Pak. Silakan Bu Eka. Berarti boleh Pak ya temanya keluar dari tugas kantor? Oh iyalah Bu, boleh, nggak ada, makanya saya bilang nggak ada urusannya, makanya cari yang gampang-gampang saja gitu. Ini kan cuma 3 SKS Bu Eka dan kawan-kawan, jadi jangan menyiksa diri gitu kan ya. Yang penting Bapak Ibu punya experience. Kalau menurut saya ya, pilihlah program yang kita itu suka gitu loh. Mungkin untuk itu mungkin diantar berantasan, tapi kita suka itu Pak, kita bikin ini. Atau bapak-bapak yang ingin punya klub motor, klub mobil, lah itu kan boleh aja. Oh iya, gue bikin yuk. Nah, itu kan jauh lebih apa ya, jauh lebih menjiwai kan ya, gitu ya, daripada urusan pekerjaan kan gitu kan. Ya kalau instansi pemerintah susah Pak, apa yang mau dijual? Ya silakan saja. Ya. Pak Evi, Lain? Ya silakan. dalam melakukan promosi, apakah ada kendala Pak yang terjadi Pak ketika kita kan di sektor publik ya Pak ya, ketika Ya. kita mempromosikan suatu produk gitu Pak, ada nggak kendala yang sering terjadi atau gimana Ibu. gitu Pak? Pasti Bu, kalau kendala pasti ada. Yang satu mungkin pesannya nggak nyampe. Atau kita nggak tahu siapa yang mau kita sampaikan pesannya gitu. Kepada siapa pesan itu mau kita sampaikan. Nah, kebanyakan itu hal-hal yang seperti itu Bu, pesannya tak sampai gitu ya. Ya contoh lah mungkin Bapak Ibu yang di Dispenda lah, saya lupa nama ya, Dispenda. Apakah Bapak Ibu itu gini loh, penerimaan pajak Dispenda itu sudah berapa persen sih dari total wajib pajak gitu ya? Saya kurang tahu. Coba Bapak Ibu pasti punya data lah. 60% kah, 70% kah, 80%. Ajakannya apa? Ayolah bayar pajak yang tertib, kira-kira begitu kan ya? Nah, satu, apakah yang bayar pajak itu 100%? Yang kedua, apakah mereka bayarnya tertib? Ada nggak orang yang suka telat-telat? Gitu. Ternyata saya juga punya temen. Aku tuh nggak pernah bayar pajak loh, pajak motor nih maksudnya ini. Ya. Lu punya motor aja udah nggak pernah bayar pajak. Jadi, kacau juga ya. Berarti kan ada hal yang nggak tersampaikan Bu, message dari si Bapak Ibu yang di Dispenda itu, gitu kan ya. Ya kan? Terus ada juga kan harusnya kalau nggak salah kita itu kalau punya kendaraan bermotor udah kita jual kan harusnya kita declare ya bahwa ini bukan barang saya. Tapi kan itu nggak pernah kita lakukan. Nggak tahu ya, saya pribadi saya juga nggak pernah ngurusin, ya kita jual aja. Gitu. Nah itu loh Bu, itu pasti ada Bu, kendala itu ada. Itu terkait dengan pesan. Yang kedua, bisa juga pesannya itu nggak cocok dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu kan promosi itu banyak hal. Atau medianya Bu, medianya nggak cocok, gitu kan. Atau media nggak cocok gara-gara mungkin ya anggarannya begini begitu. Contoh lagi begini Bapak Ibu, kami itu sudah mulai mengurangi penggunaan saluran distribusi koran, Bu Forlina. Kenapa? Koran itu sekarang siapa sih yang baca koran? Ya mungkin orang yang tua. Saya itu udah lama nggak baca koran loh. Dalam setahun saya bisa itu dengan jari saya berapa kali saya baca koran. Paling saya baca koran itu tagline-nya saja, headline-nya saja. Setelah itu sudah selesai. Nah, jadi orang itu lebih banyak sekarang itu kan melihatnya adalah sosial media, bukan koran. Atau mungkin televisi. Tapi kalau televisi kan biayanya kan mahal kan Bu. Nah itu juga menjadi salah satu kendala Bu. Sektor publik saya yakin juga punya hal yang sama. Karena kan pasti Ibu juga punya masalah budgeting. Setuju kan? Ibu kan walaupun sektor publik kan tetap aja, Pak, ini saya mau promosi program kita itu di televisi, di Metro TV, berapa kali tayang, itu kan sudah miliaran ya. Itu kan, saya yakin juga tidak segampang itu, Bapak Ibu yang di sektor publik itu juga bisa menggunakan anggaran suka-suka begitu. Makanya kan ada juga Bu kendala itu ya pasti ada lah. Gitu. Apakah itu yang Ibu maksud ya? Iya, ya karena kendala itu bisa aja Pak. Mungkin dari teman mitra kerja gitu ya Pak ya. Ketika kita hendak melakukan sebuah promosi produk mungkin kayak Bapak bilang tadi ada kendala dari anggaran kah yang tidak cocok atau dari yang lain-lain gitulah Pak. Dari mitra kerja sendiri. Contohnya dari legislatif mitra kerja kita gitu Pak. Pasti jadi tanggapan Pak Ebi
Aduh, susah kalau saya nggak terlalu ngerti kalau urusan dengan saya nggak punya experience untuk berurusan dengan legislatif seperti itu. Ya, kalau saya sih hanya melihat dari aspek marketing saja, Bu, dari sisi konteks kita marketing. Jadi kebanyakan pesan itu tidak sampai karena tadi pesan yang kita desain itu tidak mencerminkan apa yang kita mau. Gitu. Terus kita dalam mendekati target audiens itu kurang pas gitu kan. Tadi seperti saya bilang bahwa anak muda zaman sekarang nggak bisa kita dekati dengan koran. Siapa yang baca koran? Ya, yang dibaca adalah Instagram. Jadi maka materi promosi itu harus saya gunakan lewat sosial media. Dan ketika di sosial media itu kan mesti warna-warni, Bu, mesti warna-warni, nggak beda dengan zaman dulu lah. Kalau koran itu ya kayak gitu-gitu statis kan ya. Kalau zaman sekarang kan ada, tadi saya bilang ada Instastory, ada Insta TV, ada like apa-apa. Nah, itu kan mesti kita ikutin, Bu, kayak gitu. Nah, itu kalau target audiens kita adalah anak muda, gitu kan. Nah, jadi kita mesti mengikuti perkembangan mereka terus, gitu kan. Nah, kalau enggak, ya kita akan nggak sampai pesan kita. Begitu, Bu. Nah, contoh juga ketika di masa COVID seperti ini, kan kita mungkin tidak bisa mengakses audiens kita secara dekat, dalam arti fisik. Dan kita harus menggunakan channel-channel yang lain kan, Bu. Seperti itu. Ya, saluran distribusi yang lain supaya pesan kita tersampaikan, begitu. Ya, Bu Forlini. Iya, makasih Pak. Ya, baik, sama-sama. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Ibu Dona. Ya. Silakan Bu Dona. Pak, iya. Mau tanya lagi. Dasar dari jangka waktu program atau promosi ini ditaruh di mana ya? Gitu umpamanya di promosi. Berapa lama gitu ya? Targetnya berapa lama gitu. Itu nanti mungkin bisa masuk ke dalam anggaran, Bu. Sudah anggaran berarti ya, price. Karena ya anggaran bisa ada sendiri di bawah, nanti ada anggaran. Anggaran itu mau berapa kali? Di promosi tapi anggaran gitu atau ya, di anggaran price? berapa kali? Ya enggak, di anggaran aja, di anggaran budget buat Ibu. Jadi Ibu itu mau membuat misalnya 10 kali, misalnya programnya setahun, Ibu mau berapa kali promosi itu? Misalkan lewat TV berapa kali itu kan ujung-ujungnya juga anggaran, Bu. Ibu maunya 10 kali, kalau ternyata waduh duitnya nggak ada ternyata. Nah, jadi kan Ibu mesti berpikir keras bagaimana pakai duit yang seminimal mungkin, tapi message pesan itu bisa tersampaikan. Makanya kan bagaimana menggunakan media-media yang gratisan-gratisan itu kan Bu Dona. Sehingga banyak memperkaya di sana. Gitu. Paling budgetnya nanti adalah bukan untuk menerbitkan, tapi untuk mendesain. Kan kalau di Instagram itu kadang-kadang kan ada orang yang desain khusus, Bu. Supaya cantik gitu kan. Maksudnya karena membuat tulisan saja itu ada yang ngatur loh, Bu, fontnya itu mesti pakai font warna apa, jenis fontnya apa, berapa besarnya itu ada ini sendiri, dan itu biasanya kalau saya serahkan sama desainer. Kalau kita mah tukang percetakan lah gitu. Kamu desain sekali dong, ini materinya tentang ini. Begitu Bu Dona. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Baik. Yang lain silakan. Izin Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, untuk tugas kita nanti itu kita sampaikan dalam bentuk PowerPoint atau Word ya, Pak? PowerPoint saja Ibu, supaya nulisnya nggak banyak. Oke, kecuali siap. Bapak Ibu, kecuali Bu Lydia mau latihan ngetik juga boleh, tak kasih Ibu buat. Cara yang simpel aja, Pak. Ya sudah, makanya saya tahu gitu kan. Saya kan tahu target audiens saya siapa gitu. Oke, siap Pak, makasih. Ya, jadi saya udah pakai template di PowerPoint itu, supaya Bapak Ibu tinggal ngisi saja gitu kan ya. Sebanyak-banyak ngisi PowerPoint kan nggak sebanyak ngetik di itu kan ya, di MS Word kan gitu. Malas Bu gitu. Ya, maksud saya bukan semata-mata karena banyak atau sedikit, tapi suatu ketika Bapak Ibu itu ingin mendesain sebuah program dan memerlukan untuk presentasi, kan itu bisa dijadikan template presentasi Bapak Ibu, gitu loh kira-kira. Maksudnya gitu, manfaat lainnya. Kan ini saya sedang mempersuasi Bapak Ibu gitu kan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, mau nanya Pak.
Ya, Frida. Gini terkait saluran komunikasi. Jadi Ya. kan kita bisa pakai acara khusus ya. Ya. Nah, kalau sekarang kan contohnya kegiatan acara itu secara online gitu ya Pak. Ya. Jadi kita buka acara secara online, secara istilahnya cakupannya nasional. Nah itu dengan pengunjung banyak, misalnya kita link di YouTube gitu. Ya. Nah kemudian ternyata YouTube kita itu dapat tawaran AdSense YouTube. Ya. Nah sehingga kemudian dampak dari itu kita malah bisa dapat penghasilan dari YouTube kita gitu, dari konten promosi kita. Nah itu kalau udah kayak gitu kondisinya, itu apa ya Pak? Maksudnya itu apa yang kita bisa sebut kalau dari marketing Pak? Kalau dari secara Kalau marketing yang pasti Ibu pesan Ibu atau program Ibu itu sampai ke dalam audiens. Kan sederhana saja, ketika di YouTube banyak yang viewernya banyak, itu kan berarti banyak yang suka sama materi kita. Ya enggak? Artinya pesan apa yang ingin kita sampaikan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh target audiens kita. Ya kan? Misalnya apa? Grebek ya? Grebek rumahnya siapa? Gitu. Itu kan materinya materi-materi yang sesuai dengan target audiens itu. Yaitu anak-anak muda lah, kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, dengan soal nanti ternyata karena banyak yang like, memview, kemudian di situ ada tumpangan iklan, itu sebetulnya ya dampak yang lain, gitu. Dampak finansial yang lain. Gitu. Itu cuma dampak aja. Tapi bukan dampak. Tapi itu bukan tujuan utama Ibu. Gitu. Intinya ya, pencapaian marketingnya ya Pak? Ya, kecuali kita adalah si vlogger. Kalau kita vlogger kan jualan apapun, terus pokoknya kalau tentang siapa ya, saya lupa itu. Kalau tentang si A itu pokoknya jualan makanan yang tentang Batambisius misalnya, itu kan yang khusus makanan gitu kan ya. Ya kan, kalau ada banyak yang menonton, ada like, itu kan berarti kan memang materi kita sesuai dengan target audiens kita. Kalau kemudian ternyata ada pihak ketiga yang oke, aku numpang dong, itu sebenarnya kan orang numpang Bu, numpang ketenaran kita. Iya. Supaya masuk ke dalam target audiens yang sama. Kira-kira gitu. Itu dampak ekonomi lah itu sebetulnya. Oh gitu. Iya. Baik Pak, menanya itu. Baik. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ada lagi? Baik. Yakin nih? Gak ada yang nanya lagi? Kalau saya sih gak ada yang nanya sih, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Soalnya udah pada menunduk itu. Menunduk itu ada dua, ada ngantuk, nyatet. Gak apa-apa. Jadilah daripada kita ngantuk bersama-sama gitu ya. Bu Wirdahayu itu di Karimun ya? Bu Wirdahayu itu yang di Karimun ya? Betul ya? Lagi ribet Pak, lagi mau pulang. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, hati-hati Bu. Ya Bu, soalnya tadi waktu pertama di warung nasi uduk. Sekarang ada di booth. Padang. Silakanlah, itu benar-benar orang kepri lah itulah ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya saya Pak, izin silakan Bu Ira. Silakan Bu Ira. Ya. Pak, materinya sampai hari ini ya? Atau nanti ada lagi materi yang menjadi kelanjutan untuk PPT-nya? Kurang satu lagi kalau nggak salah. Tentang evaluasi. Masih ada ya? Satu, evaluasi sama anggaran kalau nggak salah. Anggaran mah sederhana aja, tinggal misalnya tampil di koran berapa lama, berapa kali kan Bapak Ibu bisa ngitung kan. Jago lah kalau itu. Evaluasi itu cuma sharing aja bagaimana sih mengevaluasinya. Bagaimana sih program pemasaran itu dikatakan berhasil. Nah, itu sederhana kalau sekarang Bapak Ibu. Apalagi kalau pakai media sosial sederhana. Berapa yang like, berapa yang review gitu kan. DPM itu bisa aja. Sebenarnya sih udah nggak banyak, udah nggak ada lagi sebetulnya materi yang terlalu ini. Ini yang terakhir sebetulnya. Tapi adalah tentang bagaimana Bapak Ibu tetap nanti saya bekali lah. Bagaimana cara mengevaluasi berhasil atau tidak sebuah program. Nah. Pak nggak pakai kesimpulan ya? Nggak usah. Oh terserah Ibu, mau kesimpulan juga silakan. Tapi nggak perlu sih. Oh ada executive summary Bu Ira. Jadi ada di sana. Gitu. Jadi program ini akan dilakukan
produknya itu apa ini, price-nya sekian, promosinya ini dan seterusnya, budgetnya kira-kira sekian, gitu kan. Nah, itu kan executive summary. Gitu Bu Ira. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Sama Bu Ira. Baik, yang lain ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya saya akhiri lah ya. Kalau gitu izin saya akhiri kuliah kita, nah itu mulai tersenyum lah yang lain. ternyata sama-sama ingin mengakhiri penderitaan ya. Ya, baiklah. Karena kita sudah sama-sama menderita, malam ini ya kita akhiri saja gitu ya, mumpung belum jam 8, kurang 10 menit lagi. Saya salah, 7 menit, 8 menit lagi. Saya izin. Nanti materi sudah saya serahkan semua, silakan lihat di WA grupnya Ika atau di LMS gitu ya. Nanti kita ketemu lagi. Bapak bilang pemasaran ini ada link apa? Drive One-nya. OneDrive. OneDrive ya. Belum ya? Oh, itu tugas. Nanti saya bikin lah. Iya. Oh, sekarang. Yang mengeluarkan metodologi. Oh iya, nanti saya bikinin lah. Nanti saya minta Pak Robin bikinin. Ya. Iya, Pak. Terima kasih semua kalau begitu. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Happy. Selamat malam. Ya. Selamat, Pak.